Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Sabtu ketemu lagi dengan gua Brobry. Sabtu siang kita belajar nggak siang sih, kadang malam ya. Kita belajar tentang, startup, product management, karir. Buat lo yang baru nonton atau buat lo yang baru denger gua tiap tiap pekan lah ya, ngadain ada konten, belajar seputar karir, product management, dan karir, product management, dan startup. Dan gue biasanya nanya-nanya dari invite teman-teman yang udah lebih dulu jalanin gitu ya, supaya kita bisa belajar sama-sama, gitu. Buat lo yang dengerin ini recording-nya, tulis aja siapa lu supaya gue bisa ya kita kenalan, siapa tahu kita bisa ketemu entar pas di Jakarta. Dan lo yang sudah nonton juga say hi ya di chat ya, supaya gue tahu siapa yang sering nonton. Mmm, Kemarin ini gue di Solo, kemarin baru baru balik, baru sampai siang ini sih, jam jam 9, jam 10 lah sampai. Karena kemarin ada event di Jakarta malam, lumayan sih seru di toko kripto ya sama Apiari. Nah, cuman bahasan kali ini nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi, bahasan kali ini itu kita akan bahas tentang gimana caranya bikin produk di tengah banyaknya kompetitor, gitu. Karena ya kompetitor ini sebenarnya kalau gue diajarinnya ya, itu tanda yang bagus gitu ya. Artinya, market-nya ada, use case-nya ada gitu ya, dan demand itu ada gitu kan. Jadi makanya ada kompetitor yang create bisnis di sana dan kemudian hidup dari sana. Kalau nggak ada kompetitor itu biasanya buruk gitu, karena either orangnya nggak ada yang mau beli, atau bisnis udah pada coba, udah pada mati gitu ya. Artinya ya memang nggak work saja bisnis idenya. Nah, cuman kan kompetitor tuh juga apa ya, buah si malakama ya, dalam artian bagus, tapi ya itu bikin repot juga kalau kondisi-kondisi tertentu. Nah, kali ini gue invite, Mas Bagus Dewantara, founder-nya Atur Toko. Mmm, Mas Bagus ini ya Atur Toko lo tau lah ya, Atur Toko itu main di space yang udah banyak yang main gitu kan ya. Nah, gimana sih strateginya, struggle-nya, learnings-nya gitu ya buat lo yang Eee, punya startup atau berencana bikin produk gitu ya, yang sejenis atau yang, mau main di market yang kompetitornya banyak, kita pelajari sama-sama supaya ya nggak perlu bikin kesalahan yang pernah dibikin gitu ya, atau lo dapat salah satu tips untuk, eee, beda dari keramaian. Langsung aja nggak pakai lama dengan Mas Bagus salah gua pakai mouse ini pakai laptop. Mas Bagus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Ya, Brian. sehat-sehat Mas? Sehat-sehat. Ini saya panggilnya Bro Bri juga apa Mas Brian nih? Ini kayaknya agak putus-putus deh di elu, Mas. Iya, Kayaknya ini device sih. Apa apa di gua aja ya? oh. Di Nggak apa-apa sih tapi kalau karena kalau memang kalau live. kalau Mas Brian ke saya suaranya nggak ada lag sih, dari Mas Oh, oke, Brian ke berarti mungkin di saya. gua. Dari dari Sebentar. Mas Ber dari Ini Mas Brian karena ke gua saya nggak pakai ada lag. device backup gua mungkin itu sebabnya. Oh, iya. Siap Saya langsung siap. ke WiFi sih harusnya nih ya, harusnya aman sih. Ya, Oke. gua mungkin memori laptop gua yang nggak cukup untuk processing. Oke, gua matiin dulu. Karena ya gitulah ya, bukan device utama gua. Oke, Mas, panggilnya bebas, Mas Bri boleh, Bro Bri boleh. Oh, ya, siap siap. Abangku juga boleh. Abangku. Mas Bagus, ini kita belum pernah Iya. ketemu ya. Jadi, Iya. kemarin itu initial kontak di LinkedIn ya? Iya, Mas Brian ini baik banget nih, bantu saya nih. Loh kok belum ya kok ini dimintain orang bantuan ya, gua bantulah, kan kita nggak tahu Iya, kapan kita butuh bantuan orang kan, siap siap. gitu. Jadi kemarin tuh ceritanya gini teman-teman, gua ada di Japri sama salah satu product leader lah, Atir, kalau tahu Atir Abdul Rauf, dia di US sebenarnya. "Ini temen gua mau ke Jakarta nih, lo bisa intro nggak sama teman-teman founder SaaS gitu di sana?" "Oh siap, laksanakan," gitu kan. Terus ada beberapa yang gua kenal ya gua intro langsung gitu kayak, dari Paper Jeremy gitu, kemudian dari, Zahir, oke itu gua intro langsung.
Nah, beberapa ya gua reach out aja ke teman-teman network gua di LinkedIn kan, dan salah satunya Mas Bagus reach out, kemudian kenalan. Ya inilah ngobrol-ngobrol doang ya, gitu. Nggak tahu apakah terjadi sesuatu atau tidak happening, tapi nggak pernah ada salahnya dengan bangun network kan, ya Mas ya? Betul betul, setuju setuju. Oke. Gitu, dan akhirnya sekarang gua invite Mas Bagus karena kayaknya bisa sharing yang menarik nih kalau kita belajar tentang, bikin produk di tengah banyaknya kompetitor. Mmm. Sebelum kita mulai Mas, cerita dulu dong tentang siapa lo, journey lo ya dari awal sampai Iya, sekarang gitu ya, plus, eee, atur toko itu kayak gimana? Silakan silakan. oke. Makasih ya Mas Brian ya waktunya ya. Ini, apa namanya, selamat siang ya teman-teman ya. Ini kita di hari Sabtu ya. Hari Iya iya. Sabtu, pada waktu istirahat nih. Waktu istirahat sebenarnya waktunya main ya sebenarnya, waktu main ya. Saya juga nanti ada, apa, acara juga sore sih, sore juga. Jadi memang, saya sendiri mungkin perkenalan ya, saya sendiri, nama saya Bagus, saya berangkat memang dari profesional ya, Mmm, lulus kerja itu jadi programmer, ya biasa ya, rata-rata memang kalau orang IT ya, dulu itu memang lebih banyak itu larinya ke programming ya, karena kalau sekarang mungkin, karirnya IT itu banyak lebih variatif ya, ada product management, kalau dulu mana ada product management ya, Mas, ya. Dulu mungkin lebih yang paling mendekat itu project manager ya. Ya, ya. project manager itu yang paling mendekati ya, karena sistemnya itu project ya, bukan product development ya. Mhm. Itu jadi saya mulai berangkat dari jadi programmer, sampai akhirnya jadi, sistem analis gitu ya, dulu kan masih ada ya sistem analis ya. Sekarang Ya, nggak tahu deh ada apa nggak ya sistem analis ya? masih Mas, Masih ya? Masih ya? masih ada. Iya, sistem analis, terus rangkap-rangkap juga jadi project manager juga, sampai akhirnya banyak masuknya ke ranah sales gitu. Jadi lebih jadi kayak pre-sales ya, pre-sales, Mhm. solution architect gitu. Ya kayak hybrid lah ya, lebih sales dan technical juga gitu. Itu saya perjalanan karir itu mungkin sampai 2018 ya, dari pertama kali kerja 2005 mungkin 13 tahun ya, kerja Wih, ya, 13 tahun memang saya sebenarnya lebih lama di kerjanya dibandingin di bidang usahanya. Itu, mulai dari perusahaan lokal ya, Astra Honda Motor, sampai akhirnya di perusahaan software house gitu ya, software house, sampai akhirnya kerja di perusahaan multinasional, kayak di Hewlett Packard, sampai terakhir tuh di Network Appliance tuh juga sama, itu startup-nya di Silicon Valley juga, sampai akhirnya mungkin saya udah nggak bilang itu startup lagi ya, karena mhm, udah perusahaan besar ya, revenue $6 billion ya. wih, Iya, ya maksudnya banyak belajar juga dari founder-nya juga, sempat ketemu founder-nya juga, Dave Hitz tuh, terus dikasih buku juga sama Dave Hitz tuh. Itu bukunya menarik sih mengenai perjalanan dia gitu ya. Nah itu mungkin, apa namanya, perjalanannya sih sampai mungkin 2018 tuh saya decide untuk berhenti dan, memang dari dulu sih memang punya rencana pengen bikin usaha sendiri. Cuma sebelumnya memang sudah dimulai dengan coba-coba lah ya gitu ya, paralel gitu ya, coba-coba gitu, gimana gitu ya. Jadi kerja sama teman, cuma mungkin involvement-nya masih sedikit ya, masih pasif. Terus baru mulai benar-benar terjun gitu ya 2018 sampai sekarang ya, bisa dibilang ya, di atur toko gitu, seperti itu. mantap mantap. Berarti start-nya Atur Toko tuh 2018? Bisa dibilang 2018 itu masih baru ide, Mmm, sampai akhirnya kita bener-bener bikin PT-nya di 2019 sih ya. Bener-bener kita seriusin, oke. mulai dari tim, cuma berdua begitu ya, cuma berdua, begitu. Oke oke, menarik, Mhm. Mas. Mas, lu kan berarti artinya ya ini ya, maksudnya gue jarang-jarang ketemu orang yang lebih senior dari gue waktu di interview gue, di podcast Masih gue. muda-muda ya? Iya, betul betul. Iya, biasanya. Ini anaknya muda-muda hebat ya, luar Gue biasa masuk dia. kuliah itu tahun 2013, Mas. Lu di atas gue. Waduh, jauh, jauh banget. Tapi menarik, Mas. Tadi, lu kan tadi mention ya, lu memang dari awal tuh punya rencana untuk, bisnis gitu ya, sebelum kita masuk ke atur tokonya langsung.
Hmm. Itu kenapa tuh dari awal kayak gitu? Apakah karena keracunan dari founder atau experience lu sebelumnya atau kenapa tuh? Sebenarnya, tergantung orang motivasi beda-beda ya kalau masuk ke Mmm, dunia bisnis gitu. Ada orang yang pengen mungkin, apa namanya, bosen gitu ya, atau mungkin ada juga yang pengen motivasinya pengen inilah ya, cari uang lebih gitu atau gimana. Kalau saya sih, motivasinya waktu itu curiosity sih sebenarnya pengen tahu sih, mmm, pengen tahu dunia usaha lah gitu kan. Memang dulu awal-awal habis kuliah pengennya sih sebenarnya pengen langsung usaha dulu. Cuma namanya kita generasi sandwich ya dibilang sandwich, di mana kita juga, satu sisi, harus bantu orang tua, terus sama bantu adik gitu kan ya. Bantu adik juga kayaknya nggak mungkin gitu kan, namanya usaha kan pendapatannya kan juga masih belum, jelas gitu kan ya. Nah, mhm, jadi memang waktu itu emang mau nggak mau kerja dulu, akhirnya memang lama tapi kerjanya gitu. Karena akhirnya memang udah terlalu nyaman ya dengan pekerjaan gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya berangkatnya dari pengen tahu sih sebenarnya kayak gimana sih gitu. Dan waktu itu banyak ngobrol sama temen sih yang banyak inilah, banyak inspire ya, banyak inspire lah. Nah, temen ini yang banyak banyak, apa istilahnya, ngajarin awal-awal gitu kan ya, konsepnya apa namanya, di bisnis kayak gimana gitu, kayak gitu sih, mhm. iya. Tapi temen lu masih bisnis kan? Bukan udah tobat kan? Sekarang dia 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 waktu itu kan emang dia bisnisnya tapi konvensional ya, dia itu bikin Mmm, apa, oh. partisipin tuh. Jadi kalau di hotel kan ruangan itu kan bisa jadi dibagi-bagi itu kan ya, dengan ada pintunya itu yang Oh, bisa didorong itu kan ya, eee, connecting door gitu bukan? ya yang sebenarnya kan dia dindingnya tapi bisa kayak dilipat gitu kan. Oh, ya 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 Iya ya ya, iya heeh iya heeh, benar, benar partisi benar. pintu. Yang buat ruang-ruang Nah, meeting kayak gitu-gitu biasanya. betul betul. Nah, dia khusus untuk itu aja partisi pintu. Cuma itu kan partisi pintu kan suatu yang penting banget untuk, bisnis space ya. Kalau bisnis space itu kan dia kayak ruangan itu bisa dibagi, bisa jadi luas gede besar banget, jadi bisa kecil gitu kan gara-gara ada partisi pintu itu kan sebenarnya kan. Nah, Ya ya. itu dia cuma jual itu aja bisa sampai ekspor segala macam. Cuma dia akhirnya, perusahaannya berhenti gara-gara, masalah apa namanya, masalah cash flow gitu kan, masalah cash flow. Kalau sekarang dia, bisa dibilang jadi konsultan konsultan IPO. Oh, Iya, konsultan IPO. Jadi dia bantu ada satu perusahaan sekarang dia lagi pegang satu perusahaan e-commerce yang pendapatannya itu udah 45 miliaran kalau nggak salah, 90 miliar per tahun gitu ya. Itu mau lagi direstrukturisasi lah istilahnya, dirapihin gitu kan nah itu saya banyak belajar dari dia sih, kayak misalkan konsep, apa namanya, eee, konsep keuangan gitu ya, standar akuntansi, sebenarnya semua larinya ke rumus yang sama gitu, ada rumus kekal katanya. Rumus kekal, ah, apa namanya, harta sama dengan utang plus modal. Jadi semua berangkat dari situ sebenarnya si usaha itu. Jadi harta dengan utang plus modal, jadi gimana caranya ningkatin value perusahaan ya naikin harta perusahaan ya. Kalau nggak naikin utangnya, kalau nggak naikin modal katanya, dari situ. Nah itu semua berangkat dari situ sih, inspiring sih, gitu. ini tadi yang disampaikan barusan menarik banget, Mas. Itu apakah artinya kalau gua pengen menaikkan harta gua bisa tinggal, scan KTP gua terus daftar pinjol gitu ya? Iya, Kan tapi kan itu gitu rumusnya ya? benar benar benar. Karena memang konsepnya akuntansi itu kan, kita sama-sama bukan mungkin Mas Brian juga bukan orang keuangan ya? Bukan Bukan orang bukan keuangan juga? bukan. Iya. Nah, jadi memang konsep itu berangkat dari harta, cara meningkatkan harta ini dengan menaikkan utang atau dengan menaikkan modal gitu. Mmm, Nah, kalau konsep menaikkan utang itu kan, utang itu, dalam artian kita kemampuan berutang ya, perusahaan itu kemampuan berutang makin makin tinggi sebenarnya makin bagus kan ya, artinya dia iya, bankable gitu kan, bankable gitu. Kalau dia nggak bisa berutang berarti dia nggak bisa tiba-tiba ada perlu cash gitu ya, dia nggak bisa naikin itu kan ya, artinya artinya kemampuan berutang itu sebenarnya bagus gitu. Cuman mmm, tinggal nanti uangnya itu mau dipakai untuk apa gitu kan ya, seperti itu kan ya, Mas Brian ya. Terus ya, sama kalau konsep modal artinya kan modal modal itu bisa jadi dari eksternal gitu ya, atau dari internal founder sendiri kayak gitu kan. mmm.
Kalau tadi Mas Brian benar, kalau misalkan pinjol, kalau saya nggak saranin sih. Soalnya pinjol aja persentase bunganya udah berapa gitu, mau cari investment yang seberapa besar gitu kan buat nutupin. Kan cuma 0,3%, Mas, per Waduh, hari. iklannya ya, tapi per hari. Gila itu, sebulan 9%, luar biasa, bunga setahun Iya, kalah tinggi. gila ya, luar biasa. Dan dibiarkan ya sama pemerintah ya, makanya jadi menjerat ya. Nggak tahu gue. Aduh, jadi ngobrolin pinjol. Iya, Oke, Mas, balik lagi tadi ya, jadi dari situ lo memang pingin curious gitu ya, explore dan akhirnya lo betul. bisnis. Nah, kenapa lu memilih Atur Toko? Sebentar, jelasin dulu deh Atur Toko deh supaya nggak ada yang salah paham. Apa sih aturtoko.com? Iya, kalau atur toko sendiri tuh kita memang, berangkat itu dari omnichannel ya. Hmm, Omnichannel itu dalam artian, kita itu jadi middle 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 apa, jadi middleware ya, kita bilangnya middleware lah ya. Sistem di mana kita melakukan, integrasi dengan apa, existing marketplace. Nah, karena yang kita tahu itu biasanya seller itu bukan jualan ke cuma satu channel aja gitu, ke multiple channel stream lah gitu ya. Nah, itu ada isu nanti kalau misalkan jualan sebenarnya masih sedikit ya, dari sisi SKU-nya gitu ya, itu biasanya nggak ada masalah tuh, kalau SKU-nya masih sedikit gitu, inventory juga nggak banyak gitu ya. Tapi kalau SKU-nya udah banyak, terus inventory-nya itu cukup banyak, itu nanti akan jadi isu masalah validitas inventory-nya gitu. Karena masing-masing marketplace itu dia memang punya inventory sendiri gitu. Kita harus isi itu, sebenarnya kita punya kuantitas SKU-nya itu berapa gitu, dari masing-masing apa, marketplace. Nah, itu pasti nggak akan sinkron tuh, ya, kecuali kalau kita punya sistem yang memang bisa sinkronin sih. Sebenarnya konsepnya begitu aja sih. Cuma ke depannya berjalannya ya jadi ada fitur-fitur lain lah yang dikembangkan gitu ya, termasuk ada bisnis-bisnis lain yang berkembang gitu, kayak gitu sih. oke. Jadi sebenarnya segmen lo atau target lo itu nge-solve problem di mana orang itu punya toko, connect ke multiple store atau multiple Iya, betul marketplaces gitu ya. betul Channel-nya tuh udah banyak gitu. betul Sehingga betul. kalau terjual di sana, stoknya itu update di tempat lain juga. Kira-kira kayak gitu ya. Iya, yang pasti, kalau kita sih konsepnya pasti ada master inventory ya. Master Ya. inventory-nya itu sesuatu yang kita bisa kontrol sendiri nih, Mhm. bukan bukan posisi di marketplace gitu, harus kita punya sendiri masternya. Nah, semua itu, mensinkronkan dengan yang master ini gitu, kayak gitu. Jadi master Siap, ini siap. selalu istilahnya, single source of truth-nya lah, "Nih yang paling bener yang ini," gitu, kayak gitu. Oke. Nah, Mmm, Eee, itu kan jelas itu ya kebutuhannya dan, mmm, orang paham lah itu pasti muncul begitu lo sampai skill level bisnis tertentu kan gitu kan. betul betul betul. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba lo milih ini gitu? Nggak ada angin, nggak ada hujan atau emang ada histori sebelumnya lo jualan, pernah punya problem ini atau gimana? Sebenarnya sih berangkatnya emang dari apa namanya, project ya. Jadi Mmm, ada satu yang dikerjain itu untuk salah satu klien itu dia itu distributor produk bayi lah gitu ya. Nah dia itu minta dibangunin produk ini gitu. Nah di situ kita ngelihat, oh ternyata menarik juga gitu ya, produknya gitu ya. Dan kita waktu itu, apa, berasumsi produk ini sebenarnya dibutuhin juga gitu sama sama seller yang lain gitu ya. Kita waktu itu nggak tahu juga sih benar apa enggak gitu. mmm, Waktu itu ya, tapi itu kan namanya produknya customer ya, produknya ya, klien. Jadi kita harus build ulang gitu. Bener-bener build yang sesuatu yang berbeda lah, kita build build dari scratch lagi gitu ya. Karena berbeda kan ya, kita betul, bikin dengan speknya klien gitu ya, dengan, apa namanya, dengan, yang nanti akan jadi generik gitu ya, buat apa, buat yang lebih banyak lagi gitu customer-nya gitu kan ya. Bakal berbeda gitu. Makanya juga berangkatnya juga dari segmen yang mana dulu gitu kan ya. Karena mmm, masing-masing segmen tuh berbeda gitu. Kalau pengalaman kita sih emang yang paling susah itu sebenarnya fashion. Fashion yang paling susah sih. Karena fashion itu iya, variannya sih banyak sih. variannya, iya Iya bener. benar, varian banyak. Varian tuh ukuran, warna, kayak gitu-gitu ya. Betul betul betul. Kalau yang lain kan mungkin kalau misalkan kayak kita, gadget ya, gadget itu kan paling cuma dari sisi kayak handphone ya, misalkan memori aja gitu ya,
Ya. sama warna gitu ya. Memori ada yang 8 giga, 6 giga standar 8 giga Ya. apa 6 giga gitu kan. Kalau kalau fashion kan jauh lebih banyak gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita berangkat dari situ. Terus kemudian, eee, ya banyak banyak ini sih, banyak asumsi karena kita mau survei pun terbatas ya, datanya juga terbatas banget. Jadi banyak banyak guessing juga sih sepanjang Hmm. jalan sih, kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya sebelumnya lu proyekan gitu atau gimana? Awalnya iya gitu, awalnya benar. Lu side project maksudnya lu kan ngambil kerja kan berarti kan? Enggak sih sebenarnya ini kerjaan dari partner saya, eee, Ya. apa namanya, CTO saya lah ya. Jadi Mhm. CTO saya itu memang waktu itu, dia kan dari awal itu memang sudah punya bisnis sendiri tapi lebih kayak software house, Mmm. gitu. Sebenarnya dari dia sih idenya sih, "Gimana menurut lu Gus kayak gini?" Di situ sih menurut saya sih menarik sih idenya gitu pada saat itu ya, karena lagi booming banget ya waktu itu ya. Walaupun saya tahu sih nanti ending-nya pasti nanti akan jadi ter apa, apa istilahnya, terpolarisasi ya, pasti ke beberapa Ya. marketplace tertentu aja gitu ya. Ya. Mungkin jadi cuma 2 atau 3 aja gitu kan. Kalau sekarang kan two horse race ya bisa dibilang ya. Two 3 horse race sekarang, antara, sama Tokopedia sama tapi Shopee satu ya. grup. Ah, Tokopedia iya TikTok, atau lagi TikTok ya, iya benar. sama Shopee Iya ya. iya, benar benar, benar benar. Oke, Ya di sini mainnya gitu ya, apalagi ya, nggak ada yang lain. mhm, Oke, iya iya itu sih. Oke oke. Nah, jadi mulai dari ada ngerjain project, jadi tahu kebutuhan market itu cara yang bagus always mhm, ya, ada real need gitu. mhm, Dan tadi lo bilang lo perlu build ulang, orang kalau nggak ngerti kan sudah pernah bikin, ya kepala lo pernah bikin. Kan konsepnya kan beda ya antara lo iya bikin buat satu klien dengan lo bikin sistem untuk nge-serve iya. klien di bawahnya kan gitu kan. Harusnya Mas Brian bilang gini, "Oh bikin ulang gampang kok, tinggal panggil programmer 7 hari jadi." Ah, itu lihat aplikasi-aplikasinya bapak-bapak yang terhormat itu. Itu jadinya 7 hari. Oke. Oke Mas, lu sudah milih itu gitu ya, marketnya ada dan lu udah ternyata jalan tadi, di awal kalau gue ya yang gue pahami ya, ini kan obvious problem ya, walaupun mungkin tidak untuk semua orang lah, maksudnya Betul orang-orang yang betul. bergerak di bidang ini itu pasti tahu ini ada problem. Dan gue tahu ada beberapa pemain lain kan yang main di sana Betul juga betul. Betul kan. betul. Even yang mulai dari yang luar negeri yang populer, yang sudah punya sistem Iya, mekanisme itu, betul betul. mungkin mereka punya local integration tapi mereka ada Betul betul. pluginnya kayak gitu-gitu, Mhm, sampai pemain lokal yang memang iya fokusnya di sana gitu ya, plus-plus iya. yang lain. Nah, waktu lu bikin udah tahu itu belum? Waktu itu waktu itu sebenarnya kita banyak, ngopi ininya sih, konsepnya itu dari, ada perusahaan dia itu mainnya di regional ya, mainnya di regional ya. Tapi akhirnya perusahaannya dibeli tuh, dibeli sama, salah satu perusahaan accounting yang besar lah gitu, QuickBooks lah, dibeli sama QuickBooks kalau nggak salah. Nah itu Oh, sebenarnya konsepnya dia lebih menarik, cuma waktu itu kita masih belum paham sih. Cuma, menarik sih nanti ke depannya gitu ya, mungkin kalau kita mau copy bisnis modelnya. Karena, yang penting itu sebenarnya bukan cuma produk gitu, yang paling penting itu. Yang paling penting itu adalah, segmentasi customer-nya gitu ya. Terus segmentasi customer-nya itu nanti akan menentukan market-nya itu kita mau ke mana gitu, sama market-nya ke mana. Ya, kalau yang tadi saya cerita itu, yang kita ini ya, yang saya sendiri tertarik ya ini, itu karena dia jualnya itu bukan di lokal, dia memang udah mindset-nya global. Menurut saya sih harusnya begitu sih, yang bagus ya. Mungkin itu juga, lesson learn-nya juga buat apa, buat kita ya, buat saya, buat apa, buat perusahaan kita. Saya juga kemarin belajar juga sama, siapa namanya, kemarin Repair Desk, maaf saya dari siapa lupa namanya? ini. Gue lupa juga. Cari Iya tahu. memang, iya. Kalau dia kan memang Usman, namanya Usman. Usman, dengan Usman. Jadi dengan Usman itu saya juga belajar memang dari awal dia kan di apa, Pakistan ya. Ya. Nah dia itu, justru dari awal nggak jualan ke Pakistan gitu.
dia nggak pernah mau masuk ke Pakistan. Nah, sebenarnya itu harusnya konsep yang kita lakuin juga sih. Karena memang, kalau kalau di di bisnisnya yang diatur toko ini, omnichannel ini, karena dia kan jualan pada saat dia mulai jualan ke multiple channel dan SKU banyak, itu udah pasti yang memang sudah middle up gitu ya, sudah middle up. Nah, middle up tapi dia mau bayar software gitu kan, mau bayar Mhm. software, itu sebenarnya lebih menarik untuk market luar sih sebenarnya, kalau menurut saya gitu sih. Mmm, Iya, oke. Tapi artinya dari awal lu tahu bahwa kompetitornya sudah ada nggak cuman lu lah, maksudnya kayak sudah ada beberapa kompetitor yang ada yang iya, strong kayak gitu-gitu kan ya? iya, betul betul, sudah tahu. Iya, Oke oke. Nah, tapi tetap memutuskan untuk masuk. Ini sesuatu yang, mungkin ya buat teman-teman yang awal lebih mmm, bertanya-tanya gitu, karena dulu gua ada di posisi itu, waktu awal-awal gua dulu bisnis bahwa ya ngapain lu milih market yang sudah ada banyak yang main di dalam, kayak gitu sih mmm, kira-kira gitu ya. Itu sebelum iya gua iya, sadar ada use case-nya itu spesifik, segmennya itu spesifik. betul betul betul. Jadi di satu market yang sama kayak misalnya market ayam gitu ya, lo bisa main di geprek, lo bisa main di katsu, lo bisa main dibakar, di pecel Iya, lele, betul betul. diapain aja jadi, gitu. Jadi Iya iya, banyak gitu, luas gitu, itu setelah gua paham. Nah, mmm, tapi kan itu tidak semudah itu kan implementasinya. Kenapa yang bikin lo yakin bahwa di Atur Toko itu lo bisa bisa, bersaing atau memenangkan market tertentu di sini? iya. Ya sebenarnya kalau kompetitor, sebenarnya bisnis apa aja ada kompetitornya ya, Mas, Mmm. ya. Lu Jadi ada nggak ada jadi kompetitornya kalau lu jual bisnis yang nggak ada yang mau, nggak ada yang kompetitornya, Mas. oh iya iya bener juga sih ya. Itu berarti out of business dari awal ya. Iya. Jadi memang kita kita waktu itu nggak mikir sampai sana sih sebenarnya, "Oh ini kompetitornya banyak," gitu kan ya. Kita juga nggak ke sana gitu mikir, karena kita melihatnya, eee, sebenarnya ini solve solve the problem apa enggak gitu sih, sebenarnya itu sih. Mmm, Karena kan kita berangkatnya, apa benar gitu ini dibutuhin gitu kan. Sebenarnya sebenarnya fokusnya situ sih, apa benar dibutuhin apa enggak sih. Jadi kalau misalkan solve the problem sih harusnya sih jalan ya, kalau solve the problem ya. Cuma along the way memang eksekusinya mah harus bagus sih, artinya memang pasti berkembang ya, kebutuhannya juga berkembang, udah gitu kan ada regulasi baru atau dari ini ada kebijakan juga dari marketplace-nya gitu kan. ya. Dan kita juga lihat, apa, eee, behavior seller-nya juga bisa jadi berubah gitu kan, berubah juga gitu. Sekarang kayak seller itu malah pengen larinya jualan ke website-nya sendiri gitu ya, karena Betul betul, karena trennya gitu marketplace ya kan sekarang ya. bener, marketplace kan ini, apa namanya, Potongannya makin mulai lama makin makin gede. gede gitu kan, makin gede. Karena mereka udah udah ini ya, apa namanya, kalau kayak Tokopedia atau Shopee kan memang mereka cost terbesarnya itu adalah di ads ya. Mereka kan kalau kita nyari apapun gitu ya di Google Ads gitu ya, kita searching misalkan bayi apa, popok bayi gitu ya, popok bayi. Nah, popok bayi itu kan yang muncul pasti Shopee atau Tokopedia gitu kan ya. Artinya itu kita tahu sendiri tuh berarti yang mereka keluarin berapa gitu untuk bidding ads-nya. Jadi itu yang paling gede itu emang cost-nya di situ mereka gitu. Nah, kalau TikTok kan beda ya. TikTok itu kan dia konsepnya sosial, jadi mereka cost-nya di situ, kecil, lebih kecil, makanya si TikTok tuh punya advantage di situ gitu. Nah, Modelnya kan juga beda Mas di TikTok itu, bukan seller yang jualan. yang jualan tuh bukan seller. Ya jadi di TikTok itu kalau lo tahu beda utamanya nih TikTok dengan Shopee dan Tokopedia model yang biasanya itu adalah yang live bikin video segala macam itu bukan seller, yang melakukan itu, seller iya gitu ya, tapi yang banyak lawan itu affiliate. Iya, betul betul Jadi betul. source-nya satu, yang jual 100 orang, makin masing-masing bikin 100 video. Iya Ya, betul artinya tetap menarik kan, satu produk dilihat dari si betul. ini, itu yang jual beda-beda, itu Iya, kan konten yang bagus gitu loh. betul betul betul. Itu Betul konsep banget. utama bedanya. Tokopedia Iya, bikin, yang jual cuma mereka doang. affiliate bisa dibilang kayak reseller lah ya. Betul, Iya dia punya reseller lah ya. follower-nya, apalagi modalnya TikTok kan Iya, orang udah punya follower banyak, ya udahlah. betul betul. Kalau dulu kan konsepnya kayak dropship ya. Dropship itu kan Betul, quantity-nya kan di kita sebenarnya inventory-nya kan, kita yang ngirimin buat dia gitu kan. betul Nah, betul. sebenarnya affiliate itu konsepnya dibikin lebih simpel lagi gitu, Bener lebih bener, simpel lagi. dropship on Jadi support cuma charge. ngambil komisi aja gitu ya kan, cuma Bener, ngambil komisi aja gitu. bantu Sebenarnya jualin aja. sebenarnya iya, dropship kan juga sebenarnya dia ngelakuin hal yang sama ya. Cuma Mhm, ada proses ribetnya di situ, di mana dia harus
ngasih tahu ke si sellernya dulu gitu kan. Ya, Kalau ya. ini kan proses ngasih tahu komunikasi itu kan dia harus ngasih tahu, harus ngisi, apa namanya, alamatnya mana, tujuan segala macam. Kalau affiliate jauh lebih simpel lagi gitu kan ya. Ini Iya, udah difasilitasi lagi sama platformnya kan, betul gitu. betul. Jadi Betul ya betul itu sih banget. advantage-nya. Nah, yang lu bilang tadi Mas Bagus, ini gua inget banget karena dulu tuh sempat startup gua yang dulu dapat seed funding itu, Shop itu awal konsepnya adalah mirip-mirip lah. Jadi Mhm, marketplace banyak, waktu itu nggak marketplace lah, waktu itu ada Kaskus gitu ya, mhm, ada, apa sih dulu Toko Bagus yang sekarang jadi mhm. OLX, Iya yang betul. berpindah kepemilikan beberapa kali gitu ya. Betul betul Nah, betul. konsepnya adalah kalau lo adalah pedagang ya lo pengen posting di mana-mana. Jadi gue bikin Mhm, aplikasi di mana lo foto sekali, upload di mana-mana dalam sekali klik. Kayak mhm, gitulah gitu, mhm, sesimpel itu gitu ya. Cuman, nggak works karena consumers dan consumers itu, berat gitu ya, artinya kita balapan gitu. Dulu tidak ada API kan, artinya lo betul 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 betul. ya lo harus harus inilah scraping lah connect-nya untuk posting-posting itu tidak segampang sekarang, di mana Betul masing-masing betul punya betul. API untuk connect. Betul Kan betul. bikin inventory segala macam, wah lupa dan itu ya karena gue orang orang baru ya, masih blow on gitu dulu. Jadi tidak tahu bahwa lu bertahan aja, kumpulin marketnya, eventually mereka akan buka kok, gitu. Gitu. Jadi, ya begitulah, terlalu cepat pivot, mungkin gitu. Nah, Mmm, yang lu lakukan sekarang, itu kan lu mirip melakukan hal itu kan sebenarnya kan? Dan tadi betul lu betul. bilang ada perubahan dari marketplace-nya segala macam, itu, Mmm. seringkah terjadi ataukah itu bukan masalah utama buat lo yang urusan dengan marketplace perubahan-perubahan kayak gitu? Oh, kalau dari marketplace-nya, mungkin mereka lebih open ya, karena Mmm, buat mereka sih, apa namanya, istilahnya makin banyak yang integrate kan artinya makin bagus ya, buat mhm. mereka ya. Selama memang mereka nggak mengganggu sistemnya mereka gitu. I see. Artinya mereka juga kan harus nyediain API, tapi API-nya kan juga mereka harus, apa, ngirim data kan istilahnya kan, Ya, ngirim data dan itu kan lumayan juga kalau misalkan yang connect tuh banyak gitu kan ya. Jadi ya mereka paling policy-nya itu jadi makin makin sinkronisasinya ya mereka agak lamain gitu ya, karena juga cost itu buat mereka gitu. Kalau di kita sih lebih ke technical aja sih so far sih, kalau dengan si marketplace-nya sih. Kalau menurut saya yang paling penting itu justru, kalau, dari sisi behavior seller-nya sih. Jadi yang itu yang ngedrive karena kebutuhan seller itu yang paling utama gitu ya. Kalau mmm, misalkan mereka pengen larinya itu ke channel apa, lokal gitu ya, maksudnya punya website mereka sendiri ya, itu kan berbeda jadinya kan, konsepnya ya, kan. Iya. Jadi itu menurut saya sih yang penting sebenarnya, kebutuhannya mereka itu justru si seller-nya sih, menurut saya sih. I see I see. Iya. Justru berarti challenge utamanya adalah, ya kebutuhannya seller-nya yang perlu dipenuhi ya, yang mungkin ganti gitu ya, berarti ya? Iya, betul betul sih. Karena mereka kan sekarang ini kan memang stiff banget. Stiff itu bukan di sisi kitanya, di sisi merekanya, stiff banget competition-nya. Jadi, apa namanya, pembeli kan juga makin pinter ya, makin pinter. Tahu sendiri sama Mas Brian lah ya, kalau kita belanja itu kan kita sorting gitu kan harganya, kita maunya paling paling murah gitu kan, tapi bintangnya bagus gitu kan. Ya, Bintangnya bagus, masih masih oke lah gitu, walaupun dia bukan official store gitu ya, atau dia ini gitu ya, ya atau star seller, tapi kan, setidaknya barangnya memang apa, memang beneran ada gitu kan ya, terus tokonya emang udah lama gitu kan. mhm, Paling ya ujung-ujungnya harganya kalau bisa lebih murah gitu kan, dapat apa namanya, dapat promo segala macam gitu kan ya. Jadi memang stiff banget buat si seller-nya, karena seller akhirnya jadi harus motong kos sana sini kan, motong kos mmm, sana sini. Nah, yang paling buat mereka agak lega ya kalau misalkan mereka jualan di tempat mereka sendiri, jadi mereka bisa lebih kontrol cost-nya gitu. Iya, I see, mmm, oke. Ini sesuatu yang sebenarnya kalau ngobrol ya, dari dulu itu gua inget sih, ini tahun berapa ya gua advocate ya, sebelum 2015 lah. mhm, Kalau lo mau bikin bisnis gitu ya, jangan fokus ke marketplace aja gitu. betul. Gua pernah nulis juga tentang intinya lo harus tetap punya channel lo sendiri, website sendiri, toko sendiri itu tetap harus ada. Betul Even betul though betul. lo funnel dari sana segala macam don't care lah, tapi lo harus punya sendiri. Karena ya Betul. game-nya kayak gini, ya tapi ya Iya,
seperti biasa kan, artinya lagi di sana ada promo lah segala macam, cost-nya nggak ada, potongan murah, ya kenapa gua harus bikin website sendiri, kan begitu kan. Betul betul betul. Begitu traffic Mmm, udah ke sana semua, udah nyaman sana, ya udah. iya. Jadi terjerat ya? Iya, memang game-nya seperti itu sepertinya, orang-orang memang suka dijerat. Iya iya. Malah sekarang ada juga yang diarahin ke offline gitu ya, ke offline store juga gitu ya. Ya, Ada ya, dia punya offline lah gitu ya, cuma tokonya mungkin di tempat-tempat yang dia udah bisa baca lah ya, banyak pembelinya dari di mana gitu ya. Mungkin dia mhm, taruh di situ gitu ya. Kalau offline kan, mungkin juga ini gitu, apa namanya, dari sisi experience-nya juga berbeda gitu ya. Experience-nya berbeda, terus dari sisi, apa namanya, eee, bisa balikin barang apa segala macam gitu. Ada ya, fitur-fitur yang mungkin nggak bisa dilakuin di online lah gitu. Kayak gitu. ya, ya. Next gue pengen nanya ini sih Mas, artinya kalau kita masuk ke market yang sudah ada gitu ya, sudah ada, pemainnya gitu ya, Mmm, eventually gue nggak tahu nih terjadi sama lo atau enggak gitu ya, eventually lo mhm. pasti akan di-compare kan, yang Betul sebelah betul. bisa gini nih gitu, lo bisa nggak dengan harganya segini, ikutin dong gitu. Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Itu pasti. Kalau itu pasti sih. Makanya memang, saya tadi cerita ya, memang software itu memang berat sih. Bukan cuma di software di apa, di tempat kayak aja ya. Kalau software yang besar pun gitu ya, saya kan pernah jualan di HP juga ya, sama di NetApp, itu kan kita jualan software juga. Mhm, Kayak contohnya software replikasi gitu ya, data center gitu kan ya. ya, Itu kan juga sama di-compare juga gitu, walaupun kita jualannya ke Bank Mandiri gitu kan ya, kayak gitu ya, sama aja sih di-compare juga, "Oh ini segi," dan menurut saya kalau di Indonesia itu, saya juga masih belum tahu ya nanti maturity-nya itu sampai di mana ya, emang software itu kurang dihargain sih kalau menurut saya sih. Karena mungkin karena nggak kelihatan barangnya gitu kali ya. Kalau misalkan enggak ah Mas, goib kayaknya goib ada kemarin banyak orang yang jualan website, website doang tuh miliaran sama pemerintah, masa sih nggak dihargain? wis Tapi nggak oh tahu ya gitu ya? developer-nya terima berapa. Iya iya, gitu terimanya cuma 20% gitu ya. Mending kalau segitu, Mas. Iya. Iya, saya bahkan pernah ada satu case ya, lucu ya, waktu itu dulu dulu kan ada perusahaan namanya Axis ya? Iya. Axis ya, Axis itu kan dibeli sama XL ya kalau nggak salah ya? Mhm, mhm. Iya, dulu pernah jualan ke Axis tuh ya, itu saya waktu itu jualan software itu data protection ya, itu buat backup ya waktu itu ya. Itu software juga gitu buat backup, tapi itu, pokoknya angkanya itu sekitar mungkin $80.000 ya, $80.000 waktu itu ya. Dan waktu itu kita, datang kan cuma bawa kayak ada sertifikat, apa sih namanya, kertas gitu kan ya, cuma kayak sertifikat, apa namanya, kalau entitlement lah ya, entitlement kalau dia punya software-nya gitu kan. Tetap ya software-nya di-download juga kan, di-download gitu, nanti mereka pakai. Waktu itu pas kita bawa itu ketemu sama GM-nya gitu kan ya, untuk approval gitu kan ya, emang udah oke semua bill of material-nya gitu ya. Dia cuma bilang, "Bagus, ini ya kita bayar $80.000 cuma buat selembar kertas," kata dia. Saya bilang, "Loh kok gitu sih?" Iya, karena kan sebenarnya kan, kita mikirnya kan dia itu kan kebantu ya, karena itu backup kan ya, Iya. backup datanya kan mereka ke-backup gitu jadinya kan, dan bisa dilakukan backup incremental tiap hari, harian gitu kan ya, terus full backup mingguan gitu kan ya. Iya. Tapi yang mereka lihat tetap kertasnya itu, ujung kertas, "Ini cuma selembar kertas loh," kata dia. Iya. Ya begitulah. Bentar bentar, Mas, balik lagi deh tadi. Tadi kalau lu Iya. dapat pertanyaan kayak gitu tuh, yang sebelah gini nih bisa itu, kayak gitu, itu gimana lu handling-nya biasanya tuh? Ya kalau kalau itu sih, kalau misalkan harga gitu ya, dari sisi harga gitu, Ya, dia mungkin mungkin nawarin gitu, "Oh ini jauh lebih murah," gitu yang sebelah gitu ya, jauh lebih murah gitu kan. Ya kalau kalau kita sih sebenarnya dari sisi, tergantung kita melihat strategi jualannya gitu ya. Kan, nggak bisa disamaratakan gitu ya, nggak bisa mhm, disamaratakan. Biasanya diskusi sama sales-nya, nanti ke depannya kita mau ngambil apa lagi di situ gitu kan.
di account itu Oh, gitu kan. Bisa jadi bukan cuma software doang, kita ngambil fulfillment-nya gitu kan ya. iya sih. Fulfill segala macam. Nah, itu mungkin kita bisa substitute lah gitu dengan service yang lain. Oh ya udah gitu. Atau bisa jadi, kita setujuin gitu, tapi kontraknya bisa bisa tapi kontraknya lebih panjang nggak gitu. Tadinya setahun jadi 2 tahun gitu kan ya. Mmm, Setidaknya kita tetap bakal dapat revenue gitu ya, di tahun depannya tanpa kita perlu jualan lagi gitu ke dia gitu kan, ya kan. Berarti kan ada pengurangan sisi cost of sales lagi kan buat yang tahun depannya gitu kan. Ya menurut saya situ sih ada berapa hal yang bisa di-trade ya, bisa jadi trade off gitu ya, menurut saya sih. ya Iya ya ya, menarik iya Mas, oke. Jadi iya permainan itu pasti ada ya, dan B2B lo levelnya udah di level itu ya, dalam artian ini iya. bisnis yang mid level ya, bukan yang benar-benar small banget ya, bukan yang retail Yang retail bisnis banget lah, gitu ya berarti ya? iya, ya itu tadi saya bilang makanya karena memang software ini buat lebih ke mid ke atas gitu. Kalau untuk yang bawah banget kan sesuatu yang mungkin tanpa kita ada proses ini sama sekali ya. Ya kalau mungkin seller-seller yang kecil banget kayak misalkan contoh pembukuan gitu kan ya. Cuma Mmm, memang susah sih kalau UKM ya menurut saya sih ya. UKM makanya biasanya ya udahlah gratisin aja lah gitu. Ngambil revenue dari tempat lain gitu kan ya. ya, Mungkin mungkin, menang populer dulu dari UKM. ujung-ujungnya pinjaman juga. Kalau UKM kan gitu. Makanya jadi subur lari ke pinjaman gitu kan. Soalnya saya juga bingung juga mau jualan apa lagi gitu kan UKM. Kalau nggak supply gitu ya mungkin ya. Oke jualan supply-nya aja gitu kan ya. Lu bisa beli barang ke gua gitu kan. Atau ya ujung-ujungnya di financing gitu kan. Iya ya, Iya. bener juga ya, menarik itu. Iya iya. Iya, UKM kita terkenal ya, terkenal resilient untuk tidak membeli produk yang macam-macam. Betul betul. Iya. Hebat sih menurut saya sih UKM Indonesia itu. Kalau menurut saya untuk jadiin target market agak sulit ya kalau yang kecil-kecil ya. Cuma yang kecil-kecil itu menurut saya memang kalau dibilang 60% PDB kita dari UKM itu menurut saya pantas sih, karena saya lihat sendiri kan ya hari-hari kan sama UKM terus kita ya. UKM kita itu pertama nggak di-support ya, Ya nggak bankable kan ya, nggak bankable, jadi nggak bisa minjem ke bank ya kan. Hebat ya, banget loh, nggak bisa minjem ke bank, berarti kan minjemnya kemungkinan besar ke Lintah Darat kan. Beneran loh, banyak yang minjem ke Lintah Darat. Saya makan mie ayam waktu itu ya, standar makan mie ayam gitu dekat kantor isi saya, makan, terus, "Bang, itu siapa Bang?" Jadi ada orang yang datang-datang bawa-bawa buku gitu kan. mmm, Oh itu, jadi kayak bank keliling. ya 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 ya. Bang, mereka bahkan, hidup untuk ngebayar bank keliling itu gitu ya, ngebayar bank keliling itu, dan mereka masih ada margin dan bisa masih nyekolahin anak segala macam. Jadi, mereka nggak ngambil bansos gitu ya. Jadi mereka bisa hidup sebenarnya nggak ada pemerintah juga nggak apa-apa gitu, istilahnya gitu kan ya. Mereka bisa hidup juga kok gitu, nggak dibantu gitu sama pemerintah. Ya Sebenarnya kalau nggak mungkin ada pemerintah mungkin mereka hidupnya lebih kenceng, Mas, karena orang bisa spending lebih banyak. iya. Nah, mungkin Tapi kan sekolah ya negara tapi ya. kacau, pemerintah kan menjaga kedamaian, Mas. Oh iya, jaga kedamaian, bener. Terus sekolah juga mereka juga nikmatin sekolah ini sih, sekolahnya kan gratis ya, Mhm sekolah mhm. negeri kan gratis gitu. Terus sama BPJS lah mungkin ya. Despite all the bad things, Mmm, nggak tahu ya maksudnya despite all the bad things ini kalau menurut gua ya, ada improvement lah dibanding dulu lah ya, itu ada improvement. Ada yang memburuk ya, tapi bukan berarti tidak ada yang membaik gitu loh. Jadi artinya iya yang membaik itu juga banyak, yang iya. gua, ini ya perhatiin ya. Ya itu balik lagi ke UKM itu menurut saya hebat sih, mereka memang resilient sih, nggak dibantu bank gitu istilahnya. Walaupun kemarin ada KUR ya, ada Ya, KUR juga ya, ada KUR itu menurut saya membantu banget sih ada KUR. Terus, mereka bisa tetap bisa berjalan kalau mereka bisa hiring orang gitu ya, anggap aja mereka ngambil pegawai satu, artinya mereka ngidupin satu keluarga lagi kan. Iya, jadi setidaknya kalaupun mereka nggak bisa tukang masuk-masuk, kijang satu, kijang 2 ya. Nah, kalau kalau misalkan mereka nggak bisa hire orang, paling nggak kan mereka bisa ngidupin keluarga mereka sendiri ya. ya. Jadi ya menurut saya UKM itu luar biasa sih, menurut saya sih. Kan saya juga kemarin ini ya sempat jadi mentor juga di apa, Kementerian Koperasi dan UKM itu ada, Mmm, eee, event-nya namanya Entredev, Entrepreneur Development gitu ya, tahun mmm, 2023 kemarin gitu. Itu saya pegang itu ada berapa ya, sekitar 200 ya UKM.
Terus akhirnya dikecilin lagi karena kan difilter ya, sampai akhirnya dapat 20 besar nasional. Saya kan pegang di Justek. Itu terakhir saya pegang 20, dari 20 itu suruh nyumbang, nama UKM yang mau dilolosin cuma satu gitu, dari tempat saya dari 20 itu cuma suruh ngambil satu. Cuma saya tetap proposnya 2 kalau di tempat saya. Ternyata dua-duanya di-approve gitu, di-approve juga akhirnya, di-approve. Karena menurut saya banyak yang bagus sebenarnya sih UKM sih, dan mereka memang kalau saya lihat ya, mereka bisa hidup, dengan, apa namanya, involvement pemerintah tuh yang sebenarnya sedikit banget sebenarnya sih menurut saya sih, support-nya, gitu. Ya, gua dulu awal-awal itu kan ingat kalau Mmm, nggak tahu lo tahu lah pasti ya, Tangan di Atas kayak gitu itu loh, komunitas-komunitas kayak gitu. iya iya iya, tahu tahu. Ya ikut-ikut kayak gitu dulu awal-awal gitu kan, karena dulu dulu gua tuh awal karir jualan gua tuh jualan jus di pinggir jalan. Oh iya, mantap Serius mantap. beneran dorong gerobak, nyimpen Iya, gerobak di rantai gitu-gitu lah itu. Serius serius itu gua lakuin dulu pas kuliah itu iya melakukan hal itu gitu ya. Jadi, iya iya, paham lah dan memang benar Mas, jadi ada yang teman-teman dulu, omsetnya itu malu-malu, sekarang membanggakan kan gitu kan. mmm, Yang dulunya, lokal sampai jadi internasional, yang dulunya itu main di wilayah aja udah IPO itu banyak teman-temannya itu. Memang mhm journey sih. Nah, mhm ngomongin tentang journey itu ya, lu kan sudah sejak 2018, sekarang mhm, 2024, 6 betul tahun nih. 6 betul. tahun itu kan bukan masa yang sebentar gitu ya, Mas Bagus Betul ya. betul 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 betul. Apa yang bikin lu benar-benar apa ya, tetap jalanin gitu ya? Gue yakin pasti tidak cuman sekali 2 kali lu mempertimbangkan untuk menyerah. Betul betul. Ya Oke. rata-rata sama sih ya kalau pengusaha itu ya. Karena memang pengusaha itu kalau menurut saya sih paling, apa namanya, istilahnya paling mirip tuh sama politisi ya. Oh gitu ya? Makanya Gue baru makanya dengar komparasi ini sekarang nih, gimana gimana itu? benar benar, itu interchangeable banget loh. Makanya kenapa pebisnis bisa jadi politisi dengan mudah, dan politisi jadi pebisnis dengan mudah. Karena Kocak sih ini. Karena katanya kerja di bisnis sama di politisi itu ini, apa namanya, kalau kata Yusuf Kalla itu, di politik itu kerja kerja apa, kerja 1 bulan itu bisa sama dengan kerja 10 tahun katanya. Kayak contohnya ya, kalau zaman dulu kan kita ada Yusril Iza Mahendra, dulu kan Hidayat Nur Wahid yang semua pada pengen jadi presiden istilahnya ya. Ya Tapi kalah sama orang, Solo gitu kan yang tiba-tiba dapat momentum gitu kan. Karena semua berangkatnya dari momentum ya. gitu. Iya, jadi politisi Oh. sama pebisnis sama-sama momentum, main momentum. Karena mengalahkan momentum tuh susah ya. Ya. Ya kita bisa berusaha istilahnya berusaha. Tapi kan kalau kalau Allah sudah berbicara udah beda gitu ya. Nah itu yang saya bilang momentum sih, karena momentum itu kan wave ya. Kayak contohnya, kemarin semua pada main kripto gitu, wah ramai kripto kan, semua pada main kripto. Tapi kan kalau misalkan, kriptonya itu banyak ini apa, di-barrier sama regulasi segala macam, akhirnya kripto nggak berkembang, akhirnya winter gitu kan ya, jatuh, itu kan nggak ada yang bisa nahan siapapun gitu kan ya, nggak ada yang bisa nahan siapapun ya karena dibilang momentumnya habis gitu, mau gimana lagi gitu kan. Jadi menurut saya momentum itu penting banget. Nah eee, kalau menurut saya tadi berhubungan tadi Mas Brian tadi tanya gitu ya, kalau saya sih kenapa saya bisa mau bertahan gitu ya, sebenarnya cita-citanya sama kayak yang saya tadi bilang berangkat, kenapa saya, mulainya ya, itu dari orang yang sama, dari teman saya itu gitu. Mmm. Memang cita-citanya, kalau saya memang, punya cita-cita tuh pengen IPO, itu cita-cita banget. Kenapa IPO? IPO itu, eee, kalau saya lihat semua sama, perusahaan yang dia memang sudah akhirnya bisa masuk IPO itu biasanya jadi besar gitu kan. Jadi besar tuh ada berapa hal, satu akses modal ya, akses modal lebih gampang gitu ya. Kita kan susah nih kalau nyari investor perorangan gitu atau perusahaan itu kan susah banget gitu kan ya, sama hati. Kalau misalkan sudah IPO kan, dia udah tinggal penerbitan apa, saham baru gitu kan ya. Udah gitu perusahaan lebih kredibel, lebih bankable, ngelokin pinjaman juga lebih gampang, nerbitin obligasi contohnya lebih gampang gitu kan ya. Kedua ya pasti, modal juga tambah lebih banyak dan bisa ekspansif gitu ya, jadi jauh lebih besar gitu. Jadi saya sebenarnya punya cita-cita ke sana gitu. Ya ya
nggak tahu juga namanya juga cita-cita ya. Kemarin sih, itu kan sebenarnya namanya, exit strategy ya, exit Ya, strategy. Exit strategy kan kalau nggak dia diakuisisi gitu kan ya, M&A gitu ya, merger and acquisition, atau dia IPO. Kan sebenarnya, exit strategy itu cuma 2 itu aja gitu. ya, ya. Nah kemarin kita udah hampir, di M&A. Oh, oke. M&A, ya M&A-nya itu waktu itu kita udah mau dibeli sama yang, perusahaan e-commerce pertama yang IPO, itu Oh, yang warna merah itu. ya, 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 ya. Iya, Menarik kita ya. udah iya, kita waktu itu udah diaudit gitu kan ya, udah diaudit, proses segala macem, eee, terus udah dievaluasi, tapi angkanya akhirnya kurang masuk gitu angkanya, karena ada ekspektasi lah dari seed investor kita gitu ya, mungkin dia pengen dapatnya lebih lebih ini lagi lah gitu ya, lebih atraktif lagi lah gitu angkanya gitu ya, akhirnya kita nggak jadi sih. Sebenarnya sih udah ada kesempatan itu sih. Nah, walaupun belum happen gitu ya, cuma kalau saya lihat sih saya pengen larinya ke situ sih, ke exit, ke exit-nya gitu ya, kayak gitu. Menarik Mas, menarik Mas. Mmm, Artinya, oke itu tidak terjadi gitu ya, artinya kan lo tinggal kembangin lagi kan sebenarnya kan. iya betul betul. Karena sebenarnya kalau misalnya lo, eee, punya market yang cukup gede ke klien-klien atau brand-brand itu pakai lo gitu ya, buat marketplace-marketplace kan sebenarnya menarik untuk pipeline ke tempat mereka dengan mudah itu kan kayak dia no brainer akuisisi produk dan klien sekian kan gitu kan sebenarnya kan, kalau belum. Makanya menarik buat yang kayak gitu-gitu tuh justru, yang, connect utamanya belum dia, tapi dia nambahin inventory-nya dia, kalau yang gua Iya kepikiran ya, mungkin ya. iya. Iya Sip, mungkin nih bagus nih ada pertanyaan nih, Mas. eh, Ada kenapa tuh? pertanyaan dari Mas Mori ya. Oh lu lihat Kita LinkedIn ya berarti ya? oh enggak, di sini kan di Restream, web ada itu, Nah ini apa, ada gua chat-nya berarti juga. tempat gua error nih, gua nggak muncul Oh sama ya nggak sekali. muncul ya? Iya Iya, dari Mas Mori iya ini iya, silahkan karena dibaca Mas. kita punya banyak UKM yang bagus katanya pertanyaannya, tapi kenapa nggak gede-gede dan membuka lapangan kerja sehingga bisa membantu masyarakat mempunyai penghasilan memutar uangnya. Nah mungkin kalau menurut saya, ini kurang tepat juga sih Mas Mori. Kalau dibilang kenapa nggak gede-gede, banyak kok yang gede kok. Betul Iya, betul di betul. YouTube banyak kok, yang memang dia awalnya cuma cuma misalkan ya retail ya kita ngomong ya, punya satu gitu ya, punya satu gerobak gitu ya, terus akhirnya jadi apa, jadi punya toko sendiri, ruko gitu ya, terus akhirnya punya cabang di mana-mana, banyak kok gitu kalau menurut saya. Bahkan saya ada kasus yang real gitu ya, sendiri ya, itu di rumah ibu saya ya, itu ada yang jualan bakso gitu, namanya bakso subur gitu ya. Dia awalnya cuma jualan di gerobak gitu, muter gitu kan ya. Terus akhirnya dia punya di apa, di ruko sendiri gitu kan ya. Nah dia kalau menurut saya, strateginya dia bagus sih, pinter sih. Karena konsepnya retail restoran itu adalah yang paling penting itu, nomor satu itu di tenaga kerja. Nah itu yang orang kadang kurang tahu gitu. Retail makanan gitu ya, retail retail makanan ya yang saya tahu itu ya, itu sebenarnya utamanya di tenaga kerja, di blue collar. Karena kalau misalkan di blue collar itu, orang tuh pada resign itu cepet banget gitu, cepet cepet pada berhenti kerja. Nah, gimana caranya supaya mereka nggak berhenti kerja? Kan soalnya mereka gaji kan kecil ya, gaji kecil. Nah, caranya adalah gimana caranya mereka gajinya nggak cepet habis. Nah, biasanya disuruh, disediain tempat buat tidur di situ, nginep. Jadi dia selalu konsepnya itu, si bakso subur ini, lantai satu jualan, lantai duanya itu buat tidur gitu, si karyawan. Nah, dia karyawan ngambil dari tempat dia sendiri, dari kampungnya dia gitu kan ya. Nah, konsep ini tuh berjalan bagus banget, akhirnya dia sekarang bisa direplikasi sama dia, direplikasi, mereka sekarang udah punya 5 kalau nggak salah, 5 cabang ya. Dan setiap cabang itu full terus baksonya gitu. Ininya, pelanggannya banyak banget. Jadi artinya sebenarnya kalau bisa dibilang dia kan udah, eee, mengurangi ini ya, apa, pengangguran ya. Jumlah pekerjanya aja tuh udah berapa tuh mungkin, udah ada seratusan gitu kali ya, kayak gitu sih. Iya. Jadi sebenarnya banyak sih, Mas Mori sih, ininya banyak kok, apa namanya, contohnya banyak. Ya ya, agree sih sama itu, Mor. Jadi kalau misalnya kita bilang banyak yang tidak berkembang atau tidak ada yang kan tidak ada yang berkembang pasti salah gitu ya. Kalau Mhm, kita bilangnya lebih banyak yang tidak berkembang, itu udah
hukum alam lah ya. Itu benar. Gimana memang Kalau seperti itu masih itu benar. ya. Yang gede pasti cuma dikit gitu kan. Tapi memang seperti itu semuanya, tidak cuma usaha atau bisnis UKM aja, semuanya kan kayak gitu kan. Gitu. Betul, Jadi betul, betul. itu sudah seleksi alam lah. Tapi tadi yang gue mau komentarin itu satu Mas, yang lu bilang tentang momentum tadi ya. Itu benar banget sih. Artinya nyambung karena gue begitu mikirnya, kenapa sih kok gue tuh sering ngomong tentang konsistensi dan banyak yang gue dengerin ya konsistensi itu penting segala macam. Dan cuman sebenarnya untuk nangkep momentum aja gitu. Sehingga pas momentumnya ada, lu udah di sana dan kemudian lu ikut dengan momentumnya kan sebenarnya seperti itu. Dan yang gue Oke, perhatiin oke. nih Mas, ini nggak tahu ya valid atau enggak, tapi gue truly believe ini bahwa kayak sebenarnya lu bisnis, lu kerja itu sama aja. Sebenarnya kayak lu landai-landai aja naik pelan-pelan gitu ya. Lu konsisten, begitu nanti ada momentum lu naik, terus habis itu landai Betul. lagi, tunggu lagi, momentum naik lagi, terus landai lagi. Iya, Kayak gitu biasanya gitu. betul, betul. Itu Nah, betul banget kebanyakan sih. orang nggak sabar. Kan gitu Betul, kan. betul. Betul, betul. Gitu. Iya, iya. Jadi menarik sih emang konsepnya kayak gitu. Ini kayaknya gue perlu sediain waktu lagi untuk ngobrol sama lu nih. Ini Oh iya, boleh, boleh, gue mau siap. jualan AI ke lu. Iya, kita nggak tahu lah ya namanya rezeki ya, Ya dari siapa usaha tahu mana kan. kan bisa Iya, support gitu ya. Kita kan nggak tahu iya. export possibility Kan lah. kan nggak melulu digital terus ya, maksudnya walaupun kita sama orang digital ya. Bisa jadi kan bisa jadi kan di bisnis yang konvensional ya kan. Iya iya iya. Betul, Oke. betul. Sip. Gua minta maaf teman-teman karena ternyata harusnya tadi ada banyak komen masuk ya. Cuman gua nggak bisa ngelihat. Jadi gua minta Mmm, maaf seperti biasa restream. Jadi namanya teknologi ya, ada bug-bugnya. Buat Mas Bagus, terima kasih banyak sekali lagi Mas, lu ngerimain iya, gua pada yang terakhir tadi ya, penting banget, momentum itu tadi ya. Jadi buat teman-teman, mmm, kalau lo ngelihat orang-orang yang biasanya sukses takes a very long time, itu, ya itu gitu ya, Nvidia lu pikir suksesnya kayak gimana gitu, iya, begitu betul, nangkep betul, betul momentum, banget, wis langsung loncat gitu betul kan. banget. Udah di sana duluan ya. Iya gitu, jadi kayak kemarin kayak gue ada yang tanya, apakah kita itu kalau, menyesuaikan strategi sesuai dengan permintaan strateginya menyesuaikan permintaan pasar itu strategi atau bukan? Ya gue bilang Mmm, bukan. Strategi itu kalau lo udah di sana sebelum marketnya ready dan pas ready lo udah kencang di sana kan gitu kan. Orang yang mhm, jual industri parfum lah, industri kosmetik, personal care kayak gitu-gitu tuh belief bahwa itu akan naik itu sih. iya, Gitu. iya, Mantap. Mas bener, Bagus, bener. terima kasih banyak sekali lagi dan sorry Iya, banget tadi gua sama-sama. telat. Hopefully kita bisa connect lagi Mas ya. Ketemulah kapan-kapan Mas kalau di Jakarta. Oh iya, boleh, siap, siap. Sip. Thank you banget sekali lagi teman-teman. Makasih Oke, banyak udah nemenin. Kalau lo udah nonton dari awal sampai akhir, consider subscribe gua atau follow gua dan komen juga ya. Maksudnya lo pingin bahas tentang apa gitu. Siapa yang di-invite kasih tahu gua. Sampai ketemu Mas oke, Bagus. kalau gitu. Makasih banyak Mas Assalamualaikum Brian, warahmatullahi makasih semua. wabarakatuh.